Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu pemanasan, olah tubuh, dan gerak dasar tari. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sekarang pemanasan. Pemanasan itu biasanya dilakukan di bidang olahraga. Jadi sebelum melakukan gerakan-gerakan olahraga, misalnya lompat jauh, lompat tinggi, voli, sepak bola dan sebagainya, itu biasanya mengadakan pemanasan dulu ya. Fungsinya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan kecil ya. Kecelakaan kecil itu seperti apa sih? Misalnya kesleo ya, kesleo, kram dan sebagainya, itu kecelakaan kecil. Jadi kalau sebelumnya mengadakan pemanasan, untuk pencegahan itu dilakukan pemanasan. Jadi belum melakukan gerakan-gerakan olahraga yang sesungguhnya, itu dilakukan pemanasan ya. Jadi fungsinya seperti itu. Dan yang kedua yaitu olah tubuh. Olah tubuh itu biasanya dilakukan setiap akan mengadakan latihan tari. Tari apa saja. Fungsinya berbeda dengan pemanasan tadi ya. Kalau olah tubuh fungsinya adalah membentuk tubuh penari. Apa? Membentuk tubuh penari. Nah, olah tubuh yang baik itu dilakukan searah. Bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Nanti kita akan praktekkan. Itu olah tubuh. Olah tubuh itu bisa baik melakukan tari tradisional, tari klasik, tari kreasi baru, itu bisa dilakukan ya. Namun secara khusus berbeda dengan gerak dasar tari ya. Gerak dasar tari itu bermacam-macam. Ada gerak dasar tari yang melekat. Gerak dasar tari yang apa? Melekat. Artinya apa? Gerak dasar tari yang melekat itu adalah gerak dasar yang melekat pada tarian yang akan dibawakan atau ditarikan. Misalnya ya, mau menarikan tari gandrung ya, gerak dasarnya apa latihan yang dulu? Misalnya saga, jingket ya, jingket ya, egol. Nah, ini gerak dasar tari yang tidak ada pada bentuk tari lain. Misalnya saga, jingket itu tidak ada pada tari remo. Ini namanya gerak dasar tari yang melekat pada suatu tarian ya. Yang kedua, gerak dasar tari yang tidak melekat. Artinya apa? Gerak dasar tari yang tidak melekat itu gerak dasar yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan oleh semua tarian. Jadi kadang-kadang terdapat pada tarian A, B, C, itu tarian itu ada. Contohnya apa misalnya? Ya, contohnya misalnya apa? Nyempurit. Nyempurit. Kemudian nyepiting. Coba kalau nyempurit seperti apa? Coba tangannya di atas. Iya, tinggi. Iya. Sekarang nyempurit. Nyekiting. Nyekiting. Nah, seperti ini. Kemudian ngerayung. Nyangkep boyong. Oke, diantaranya seperti itu. Turun lagi. Nah, saya ambil contoh nyempurit. Nyempurit ini kadang-kadang ada di tari remo, ada gundang tari gagan, ada. Kalau tari remo kan mesti begini ya, ya. Atau misalnya tari gerakan putri ya, ya. Ini bisa dilakukan begini ya. Nah, ini bisa dilakukan. Artinya apa? Yang tidak melekat itu gerak dasar yang bisa dilakukan
bisa ada pada tarian, beberapa tarian. Ya, itu gerak dasar tidak melekat. Nah, sekarang yang ketiga itu ada gerak dasar yang gerak dasar daerah. Dari mana tarian itu berasal? Saya ambil contoh misalnya, gerakan tari Bali itu berbeda gerak dasar yang ada di Solo, Jogja, Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Saya ambil contoh misalnya, kalau misalnya gerak dasar berdasarkan dari mana asalnya atau daerahnya, misalnya buka lawang. Buka lawang itu adanya yang ada pada tari Bali. Jawa tidak ada buka lawang begini, tidak ada. Ya, nyeledet tidak ada di daerah Jogja, di sana tidak ada namanya nyeledet, tidak ada. Yang ada di Bali. Ya. Kemudian kalau di Jogja, Solo itu ada tari Rantoyo Putra, Rantoyo Putri. Ya. Gerak dasar halus putra, gerak dasar halus putri, dan sebagainya itu berbeda. Jadi misalnya kalau misalnya ulap-ulap itu begini, ya, ulap-ulap seperti ini, yang sering memakai adalah gerak dasar dari tarian Jogja, Solo. Kalau misalnya di Kalimantan tidak ada. Walaupun ada, namanya berbeda, bentuknya berbeda. Di Bali juga begitu, ya. Di Madura juga begitu. Itu namanya gerak dasar berdasarkan daerah, ya, daerah. Nah, kita kembali ke semula, yaitu tadi ada pemanasan, ada olah tubuh dan gerak dasar tari. Ya, yang akan kita praktekkan sekarang adalah olah tubuh tari kreasi baru. Apa? Olah tubuh tari kreasi baru. Olah tubuh ini bisa dilakukan setiap akan melakukan latihan tari kreasi baru. Setiap guru tari, setiap pembina-pembimbing itu bisa melakukan kreativitas masing-masing. Yang akan kita lakukan ini adalah hanya suatu contoh, ya. Bisa kira-kira? Bisa kita mulai ya? Oke, mari kita mempraktekkan olah tubuh tari kreasi baru. Silakan cari tempat.